Siap, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Ya, jadi harus semangat ya, kan sudah pada makan tadi kan di kantin? Ya, Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Silakan perbaiki posisi duduknya. Ya, jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Ya, jadi nihil ya. Bagaimana? Tadi malam sudah pada belajar? Belum. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak sempat tadi malam, kalian bisa lakukan itu ketika kalian baru bangun. Jadi sebelum mandi, sebelum sarapan, kalian bisa belajar 5-10 menit dulu tentang pembelajaran kita yang akan dilakukan di sekolah. Jadi mulai diterapkan ya minggu depan ya. Siap, Bu. Nah, jadi kita membahas apa hari ini? Permintaan dan penawaran uang. Ya, benar sekali. Permintaan dan penawaran uang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami pihak-pihak yang terlibat dalam permintaan dan penawaran uang. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan teori-teori tentang permintaan dan penawaran uang. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, kalian di sini pada pegang uang? Pasti Bu. pada bawa bekal ya? Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira uang yang kalian pegang itu akan digunakan untuk apa? Silakan. Iya, Kadek, untuk apa? Untuk belanja, Bu. Ya, jadi untuk belanja. Yang lain, silakan. Iya, Remi, untuk apa? Untuk tabung, Bu. Oh, ditabung. Ih, pintar sekali ya. Yang dalam hal ini ada 3 pihak yang terlibat dalam permintaan dan penawaran uang atau peredaran uang di masyarakat. Nah, untuk yang pertama itu ada otoritas moneter. Nah, di Indonesia otoritas moneter itu adalah bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Iya, jadi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia yang mengatur peredaran uang, baik itu juga tingkat suku bunga dan juga hal-hal lain terkait dengan peredaran uang yang ada di Indonesia. Kemudian pihak yang kedua itu adalah pihak lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan di sini ada 2, lembaga keuangan bank dan ada juga lembaga keuangan non-bank. Untuk lembaga keuangan bank itu contoh bank umum, bank swasta juga. Kemudian untuk lembaga keuangan non-bank, ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Ya, Remi, silakan. Pasar modal. Ya, benar sekali. Bisa pasar modal, bisa juga koperasi. Nah, jadi itu untuk pihak lembaga keuangan. Kemudian pihak yang ketiga itu ada masyarakat. Jadi masyarakat di sini adalah pihak yang membutuhkan dan yang menggunakan uang, bisa dia berupa perusahaan. Jadi di sini 3 pihak di sini saling berhubungan antara otoritas moneter yang mengatur peredaran uang, kemudian ada lembaga keuangan sebagai penyalurnya kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan uang. Nah, di dalam permintaan dan penawaran uang itu terdapat teori-teori yang mendasarinya. Yang pertama kita akan bahas tentang teori permintaan uang. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian permintaan uang. Jadi permintaan uang itu adalah keseluruhan jumlah uang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Baik itu juga perusahaan juga termasuk dalamnya yang merupakan pelaku dalam kegiatan ekonomi. Ada 2 teori permintaan. Yang pertama itu ada teori liquidity preference Keynes yang diungkapkan oleh John Maynard Keynes. Jadi ada 3 motif orang memegang uang. Seperti yang sudah temannya tadi ungkapkan, ada yang megang uang untuk berbelanja. Jadi itu merupakan motif transaksi. Nah, motif transaksi memiliki hubungan yang positif pada pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, maka motif transaksi orang juga akan meningkat. Nah, untuk yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, untuk motif berjaga-jaga ini kita menyiapkan uang untuk suatu kejadian yang di luar daripada keinginan kita. Maka dari sana uang bisa berfungsi sebagai motif berjaga-jaga. Nah, ketiga yaitu ada motif spekulasi. Nah, ada yang tahu apa arti spekulasi? Ya, silahkan Rini. Benar sekali yang disampaikan oleh Rini. Motif spekulasi itu artinya adalah mencari keuntungan. Ketika seseorang megang uang dan ketika dia melihat peluang ada penurunan nilai harga emas, maka dia akan membeli emas saat itu. Kemudian ketika harga emasnya meningkat, dia akan menjual emas. Maka dari sana
terdapat selisih antara dia harga beli dengan harga jual emas tersebut. Maka dari sana si yang membeli emas itu akan mendapatkan keuntungan. Dan sekarang ada teori klasik. Dia menganggap bahwa uang itu hanya berfungsi sebagai alat tukar. Sehingga jumlah uang yang beredar itu berbanding lurus dengan pendapatan atau output yang diperoleh. Biasa disebut dengan quantity theory of money atau teori kuantitas. Terdapat 3 tokoh yang mengungkapkan mengenai teori kuantitas ini. Jadi yang pertama itu adalah teori kuantitas dari David Ricardo. Jadi David Ricardo dia menjelaskan bahwa perubahan nilai pada uang itu bergantung pada perubahan jumlah uang yang beredar. Nah, disimbolkan dalam persamaan M sama dengan K dikali P. Jadi M di sini adalah jumlah uang yang beredar, K itu artinya adalah konstanta atau nilai tetap, dan P adalah tingkat harga atau price. Nah, kemudian untuk teori yang kedua itu disampaikan oleh Irving Fisher. Jadi dalam teorinya mengungkapkan bahwa jumlah uang yang beredar itu dipengaruhi dari jumlah barang, kemudian dipengaruhi dari jumlah uang yang beredar, dan dipengaruhi dari kecepatan peredaran uang. Ya, disimbolkan dalam persamaan M dikali V sama dengan P dikali T. Teori yang ketiga yaitu teori kuantitas dari A.C. Pijau. Jadi dalam teorinya itu menitik beratkan jumlah uang itu yang beredar bergantung dari pendapatan nasional dan juga yang dinyatakan dalam bentuk kas. Nah, terdapat 2 versi di sini yaitu ada cash balance version dan ada income version. Untuk cash balance version itu adalah persamaan versi saldo kas yang dirumuskan menjadi M sama dengan K dikali PT. Dan ini untuk yang kedua yaitu ada income version yaitu versi pendapatan nasional yang dirumuskan menjadi M sama dengan K dikali PY. Jadi selanjutnya itu ada teori penawaran uang. Penawaran uang itu adalah jumlah uang atau keseluruhan uang yang beredar di masyarakat. Yang dalam hal ini digunakan untuk berbagai motif. Jadi terdapat 2 teori penawaran uang. Yang pertama yaitu teori penawaran uang tanpa bank. Jadi itu tergambar dalam sistem standar emas. Jadi banyaknya uang yang beredar itu bergantung dari ketersediaan emas di masyarakat. Kemudian untuk teori uang modern itu menggambarkan bahwa peredaran uang itu bergantung dari otoritas moneter atau bank sentral yang dalam hal ini berfungsi atau berperan dalam memproduksi uang primer. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dalam bentuk kelompok. Ibu bagi dalam 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 berjumlah 4 orang, kelompok 2 4 orang, dan kelompok 3 5 orang. Dan silakan tunjuk 1 orang teman kalian sebagai ketua kelompok. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk maju. Ibu akan memberikan pengarahan. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi nanti kalian silakan diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi faktor-faktor permintaan dan penawaran itu sudah dapat kalian lihat pada LKS kalian ya. Jadi silakan didiskusikan bersama teman-temannya selama ibu berikan waktu selama 2 menit. Ya, jadi faktor-faktor permintaan itu ada 4 ya, dan penawarannya ada 3 faktor. Gimana? Ya, benar sekali ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, dan penawaran. Iya, ada 3. Nomor 1 bagaimana? Iya. Ya, fasilitas kredit juga. Iya, benar sekali. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, karena udah 2 menit juga ya. Jadi sekarang Ibu akan berikan kalian masing-masing 2 lembar kertas. Kertasnya ini kalian bisa tulis pertanyaan. Aku berikan kalian waktu 1 menit untuk menulis pertanyaan. Nah, jadi kan udah 1 menit, semua sudah selesai membuat pertanyaan? Sudah, Bu. Ya, silakan sekarang kertasnya diangkat. Ya, semua sudah 2 kertas ya. Jadi silakan kertasnya itu digulung, diremas menyerupai bola. Ya, silakan. Silakan dalam hitungan 3 kalian lempar kertasnya. 1, 2, 3. Ya, jadi sudah ada 6 bola di depan.
silakan masing-masing kelompok maju 2 orang untuk mengambil kertas dari kelompok lain. Nah, bagaimana? Kalian sudah mendapatkan 2 kertas yang berisi pertanyaan? Sudah, Bu. Nah, jadi ada yang mendapatkan pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Tidak. Ya, jadi bagus. Jadi sudah mendapat pertanyaan dari kelompok lain. Silakan Ibu berikan waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang siapa yang mau menjawab duluan? Kelompok 1, Bu. Iya, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, bagaimana fasilitas kredit dapat mempengaruhi permintaan uang? Jadi jawaban dari kelompok kami, semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Begitu pula kebalikannya. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 benar sekali. Beri tepuk tangan ya. Ya, jadi fasilitas kredit itu mempengaruhi permintaan terhadap uang. Selanjutnya, kelompok 2 atau kelompok 3? 2, Bu. Iya, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang? Jawaban dari kami, yang pertama pendapatan real, kemudian tingkat suku bunga, dan tingkat harga umum, dan juga fasilitas kredit yang ada. Ya, jadi benar sekali ya. Beri tepuk tangan kelompok 2. Ya, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kemudian selanjutnya, silakan dari kelompok 3. Baik, Bu. Ya, silakan dijawab pertanyaannya yang pertama. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang? Jawaban dari kelompok kami yang pertama, tingkat diskonto, cadangan kas, dan kebijakan pasar terbuka. Ya, jadi benar sekali jawaban dari kelompok 3 ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang itu ada 3. Jadi jawaban dari masing-masing kelompok sudah sangat benar dan tepat ya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dimulai dari faktor permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 4 faktor. Yang pertama yaitu dari pendapatan real. Ketika pendapatan meningkat, maka permintaan terhadap uang juga akan meningkat karena dia berbanding lurus dengan pendapatan real. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Jadi ketika tingkat suku bunga meningkat, orang itu akan cenderung lebih banyak menabung. Jadi ketika orang lebih banyak menabung, maka motif orang untuk spekulasi itu akan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga itu dipengaruhi dari harga. Jadi ketika harga suatu barang atau jasa itu mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap uang juga akan semakin meningkat. Kemudian untuk faktor yang keempat itu adalah faktor fasilitas kredit. Jadi ketika suatu lembaga keuangan dalam pemberian fasilitas kredit itu mudah atau syaratnya itu mudah, maka permintaan terhadap uang itu akan semakin meningkat karena secara gampang orang itu mendapatkan uang. Untuk selanjutnya yaitu penawaran uang. Penawaran uang ini dipengaruhi dari 3 faktor, yaitu ada tingkat diskonto, ada cadangan kas atau giro wajib minimum, dan ada kebijakan pasar terbuka. Jadi itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Sampai di sana, anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Ayo. Jadi kesimpulannya adalah permintaan dan penawaran tidak hanya terjadi pada produk barang atau jasa, tetapi juga terjadi pada uang. Permintaan dan penawaran uang ini melibatkan 3 pihak, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat atau perusahaan. Ada teori yang mendasari permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, dalam permintaan uang ada teori Keynes dan teori klasik. Kemudian teori penawaran uang ada teori tanpa bank dan teori modern. Ya, jadi semua sudah paham ya dengan materinya? Sudah, Bu. Lalu Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk kalian. Jadi silakan dirapikan tempat duduknya. Jadi tes ini kalian bisa jawab menggunakan kertas lampiran. Ibu berikan waktu 2 menit ya. Jadi ini tesnya silakan dikerjakan. Kerjakan secara individu ya. Jadi karena waktu mengerjakan sudah habis, silakan dikumpulkan.
Ya, silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar tentang inflasi. Jadi silakan belajar dari rumah ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, sekarang untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan doa. Silakan perbaiki sikap duduknya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sampai ketemu minggu depan dan selamat siang. Siang.